apa Kak? Acara apa itu Kak? Gak tahu. Tonton. Jangan lupa like, komen, share. Bye. Oh guys, ada Ben. Mana? Ada lampu juga. Ada lampu juga. Mana? Itu di atas. Ramai sekali di sini. Ramai sekali di sini. Lihat deh. Ramai sekali di sini, lihat. Makan telur gulung dulu guys. Ini. Enak. Enak. Oh. Aduh, lama banget guys. Aku sudah nggak sabar. Wah guys, sudah mau mulai. Lihat. Meh atau meh bersih. Nyanyi kuda yang Pak Jenderal izin mudah-mudahan berkenan. Kalau Bapak suka ngasih kuis berhadiah dulu. Jadi IO mohon maaf ya IO ya. Sahabat tangguh, semua pastinya sering mendengar bencana tanah longsor ya. Jika terjadi tanah longsor, dampaknya berbahaya loh. Tanah longsor bukan saja bisa menimbun dan meruntuhkan pemukiman, tapi jika kita terkena tanah longsor, bisa berakibat fatal. Selain bisa luka berat, kita bisa kehilangan nyawa juga loh. Nah, makanya supaya kita terhindar dari bencana tanah longsor, mending sejak dini kita waspada ya. Salah satu caranya yaitu dengan mengenali seperti apa sih gejala tanah longsor. Berikut ini rangkumannya. Secara umum, tanah longsor merupakan salah satu bencana alam yang sering terjadi di kawasan Indonesia. Bencana ini biasanya sering terjadi di daerah pegunungan, bukit, lereng yang curam, maupun tebing. Tapi tak jarang juga tanah longsor terjadi
terjadi di lahan pertanian dan perkebunan yang posisinya terletak di tanah miring. Sahabat aku, apa sih pemicu terjadinya longsor? Berikut beberapa kondisi wilayah dan peristiwa yang rentan terjadi tanah longsor. Pertama, tingginya curah hujan. Kedua, erosi tanah. Ketiga, lereng tebing yang terjal. Keempat, terjadinya getaran atau bisa kita kenal gempa, baik skala kecil maupun besar. Kelima, hutan gundul. Keenam, ada lahan pertanian di lereng. Nah, sekarang yuk kita kenali tanda-tanda akan terjadinya tanah longsor. Sehabis hujan, tampak ada retakan pada lereng, kerikil berjatuhan, tebing terlihat kurang kokoh atau rapuh, genangan air saat musim hujan akan lenyap tiba-tiba saat akan terjadi longsor. Tiba-tiba timbul mata air baru, pintu maupun jendela sukar terbuka, pepohonan tampak miring, lingkungan sekitar rumah mendadak ambles. Sahabat tangguh, hal apa saja sih yang harus kita lakukan agar terhindar dari dampak bahaya tanah longsor? Simak tipsnya ya sahabat. Hindari membangun rumah di bawah atau dekat tebing. Buatlah sengkedan atau terasiring di lereng terjal kalau membangun pemukiman di daerah tersebut. Hindari untuk membuat kolam atau perkebunan di lereng yang dekat dengan pemukiman warga. Bila terlihat ada retakan, segera tutup dengan tanah yang dipadatkan agar air hujan tidak bisa menerobos celah-celah tanah. Penebangan pohon di sekitar lereng sebaiknya tidak dilakukan. Pemukiman yang didirikan di tepian sungai rentan terkena erosi. Membuat saluran pembuangan air yang otomatis bisa menjadi saluran penampungan air tanah. Menanam jenis tanaman keras dan ringan yang memiliki akar dalam lalu ditanam di wilayah curam. Sahabat aku, berikut tips yang berguna saat menghadapi bencana tanah longsor. Apabila hujan turun dengan lebat, terdengar suara gemuruh yang tidak biasa, maka bergegaslah keluar dari rumah dan menjauh dari lokasi yang paling dasar. Segera hubungi pihak BPBD atau pihak terkait terdekat sebelum kondisi longsor semakin parah. Amankan harta benda yang mudah diamankan. Dan jangan memaksakan mengamankan peralatan yang beragam besar, karena akan menyulitkan evakuasi. Evakuasi dan relokasi korban ke tempat aman. Jangan panik dan tetap siaga. Apapun bencana yang Anda hadapi, kewaspadaan dan kesiapsiagaan akan banyak menolong Anda dan kerabat terdekat. Nah, sahabat tangguh, kira-kira seperti itu ya beberapa gejala, penyebab dan bagaimana mengantisipasi bahaya bencana tanah longsor. Semoga bermanfaat ya sahabat. Menjaganya, mencegahnya sehingga tidak menjadi korban jiwa bagi kita dan keluarga kita serta masyarakat kita. Coba